Kuasa dari Bung Deddy Darmawan Wilaya pada tanggal 22 Desember 2022 untuk melakukan upaya hukum. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal kenapa pertama gugatan itu kita layangkan ke TUN. Bisa juga kita gugat yang lain, tapi yang pertama ini adalah putusan dari pejabat negara, pejabat tata usaha negara, sehingga memang kita harus melakukan perlawanan terhadap ini di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pun tidak serta-merta kita melakukan, sudah diawali dengan surat bantahan atau klarifikasi dari Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara yang dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara, dan sampai hari ini alhamdulillah tidak direspon, sehingga sebagai warga negara kita gunakan hak hukum. Beberapa hal yang prinsip dilanggar oleh Gubernur adalah pertama, Karang Taruna ini adalah organisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini ditegaskan dalam Permensos 25 2019. Hal-hal yang tidak diatur dalam Permensos diatur lebih rinci dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah disahkan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna terakhir. Sehingga Gubernur Sumatera Utara tidak lagi punya hak dan wewenang untuk melakukan proses pencabutan SK atau perubahan kepengurusan. Perubahan kepengurusan Karang Taruna harus dilakukan dalam Temu Karya, baik di tiap tingkatannya. Jadi bahkan dalam anggaran dasar yang sudah disahkan tersebut, SK pengesahan itu berasal dari satu tingkat di atas. Pimpinan wilayah di tingkatan itu hanya mengukuhkan. Pertanyaannya kan muncul, kenapa bisa Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan SK yang menonaktifkan Bung Deddy dan mengangkat orang lain menjadi PLT? Nah, di sini poin yang dilanggar oleh Gubernur, beliau masih pakai referensi yang lama, Permensos 77, yang itu letterlet sudah dicabut di Permensos 25. Ada pasal di Permensos 25 yang dengan tegas membunyikan dengan berlakunya Permensos ini, maka Permensos 77 tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku. Itu. Negara atas surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-44-KPTS-2023 yang diterbitkan tanggal 30 November tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Gubernur dengan nomor 188-134-KPTS-tahun 2019 tertanggal 18 Maret 2019 tentang kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2018-2023. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat saya pada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, yang dalam hal ini selaku Pembina Umum Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini saya sangat menyayangkan atas keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur yang telah menerbitkan surat keputusan Gubernur antara Sumatera Utara nomor 18-188-134-KPTS-2023 yang terbit tanggal 30 November tahun 2022 tersebut, yang mana selama ini Bapak Gubernur yang kami anggap sebagai ayah daripada yang kami hormatin dan kami sayangi selaku Pembina Umum Karang Taruna, tentunya ini yang sangat kami sayangkan. Kenapa terlalu cepat mengambil keputusan dalam hal untuk mencabut SK Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara. Bahwasanya tujuan saya mendaftarkan gugatan ini atas surat keputusan gubernur tersebut ke PT UN Medan bukan bentuk perlawanan ataupun bentuk pembangkangan saya terhadap Bapak Gubernur selaku ayah bagi kami, tapi saya hanya ingin mendudukkan dan menjelaskan kepada Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Sumatera Utara serta kawan-kawan aktivis organisasi kepemudaan yang ada di Sumatera Utara, juga kawan-kawan Karang Taruna Provinsi se-Indonesia
dan juga kawan-kawan Karang Taruna Kabupaten Kota sampai Karang Taruna Bas Desa dan Kelurahan, agar masyarakat juga paham bahwasanya Karang Taruna itu dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Sementara SK pengukuhan Bapak Gubernur legitimate adalah sebagai mitra pemerintah dalam hal untuk membantu program kesejahteraan sosial. Jadi tugas kami jelas sebagai pekerja sosial yang bisa membantu untuk pemerintah dalam hal masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat khusus pemuda. Bahwasanya Karang Taruna ini dibentuk dan tentunya mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu tercantum di Permensos nomor 25 tahun 2019 di pasal 21 jelas menyatakan bahwasanya organisasi Karang Taruna baik itu pengukuhan, penetapan diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna itu sendiri. Sebelumnya saya juga sudah, setelah terbit surat dari Gubernur, SK penjemputan saya menyuratin ataupun menyanggah pada tanggal 13 Desember tahun 2022 menyurati Gubernur untuk segera mengklarifikasi ataupun mencabut SK yang kami nilai tidak sah karena tidak diketahui oleh pengurus Karang Taruna Nasional. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya laporan saya ataupun pendaftaran saya ke PT UN bisa memberikan titik terang pada masyarakat bahwasanya Karang Taruna itu hanya SK pengukuhan dari Gubernur, SK kepengurusan itu dari pengurus nasional Karang Taruna pusat. Mungkin itu kata dari saya.